Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin berbagi insight, menceritakan satu kisah nyata based on true story tentang Ben Komen, seorang pemuda usia SMA di Hana High School. Sejak lahir dia punya kelainan cerebral palsy. Ini kelainan yang menyebabkan otot-ototnya menciut, mengkerut, punya kesulitan motorik. Dan setiap kali dia berlari, kakinya suka bertumbuk dan dia terjatuh. Tapi orang ini punya semangat yang luar biasa, tekad yang kuat. Dia memutuskan untuk ikut lomba lari lintas alam sekolahnya. Dalam sesi latihan, waktu tercepat yang bisa dia capai untuk menyelesaikan satu putaran itu adalah 45 menit. Orang normal bisa menyelesaikan dalam waktu kurang dari 25 menit. Tapi dia putuskan dia ikut. Pada waktu hari H, perlombaan dimulai. Semua berlari. Semua pelari yang awalnya bergerombol, tiba-tiba tidak waktu lama gerombolan itu terpisah. Yang berlari lebih cepat yang lebih lambat berada di belakangnya, dan kita bisa pastikan si Ben Komen ini berada di barisan paling belakang. Segera saja dia tertinggal oleh teman-temannya yang lain yang berlari dengan kencang. Dia terjatuh. Kemudian dia berusaha untuk bangkit. Dia kembali berlari. Jatuh lagi. Sakit. Dia mulai merasakan rasa sakit. Tapi dia tahan sakit itu dan kembali dia berlari. Jatuh lagi, kali ini jatuhnya cukup parah dan membuat kakinya luka. Nyeri. Tapi dia tidak pedulikan itu. Dia masih punya tenaga. Dia tahan rasa sakitnya. Dia kembali berlari. Terus berlari sampai kemudian dia terjatuh lagi. Kali ini cukup parah jatuhnya di kubangan lumpur. Kepalanya terantuk batu. Darah bukan hanya tapi juga dari kepalanya, dari pelipis yang berdarah. Dunia tiba-tiba terasa gelap dan sunyi baginya. Dia tidak bisa lagi mendengar suara-suara yang lain. Tidak lagi bisa melihat apa-apa. Satu-satunya yang bisa dia dengar adalah degup jantungnya dan nafasnya yang menderu. Serta rasa sakit yang luar biasa. Hampir dia menyerah. Tapi tekad yang kuat membuat dia menolak untuk menyerah. Dia kepalkan tangannya. Dia kumpulkan seluruh tenaga yang masih bisa dia kumpulkan. Dia berdiri dengan menahan rasa sakit, dengan menahan segala derita. Dia kumpulkan sisa tenaganya. Dia berdiri lalu menatap lurus ke depan. Matanya tajam menatap garis finish yang memang sudah terlihat di depan. Dia berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Dia berlari sekuat kemampuan dia sambil menahan rasa sakit. 10 meter menjelang garis finish dia jatuh. Dia kehabisan tenaga. Dia tidak bisa lagi bergerak. Tapi keajaiban terjadi. Lari yang sudah hampir sampai di garis finish itu tiba-tiba berbalik. Semuanya berbalik ke belakang. Menghampiri Ben dan berusaha membantu dia untuk bangkit. Berusaha membantu dia untuk berdiri. Dan membantu dia untuk kembali berjalan, berlari sampai ke garis finish. Dan pelari yang lain semuanya berada di belakang si Ben. Sampai akhirnya Ben ini berhasil mencapai garis finish dengan semua pelari berada di belakangnya. Para pelari semua sepakat bahwa pemenangnya adalah Ben. Bahwa juara sebenarnya adalah si Ben. Sekalian, saya bisa katakan moral dari cerita ini adalah tidak peduli seberapa sering kita jatuh, asal kita bisa bangkit, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tidak peduli seberapa sakit yang kita rasakan, selama kita punya tekad yang kuat, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Bukan itu insight yang ingin saya sampaikan dari cerita ini. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bersaing, berkompetisi,
bertarung dengan orang lain, maka tidak ada orang yang mau menolong kita. Seperti para pelari itu, ingin saling mengalahkan, maka mereka saling berlomba, tidak mau saling membantu. Tetapi ketika kita bertarung dengan diri kita sendiri, berlomba dengan diri kita sendiri, berusaha mengalahkan diri kita sendiri, ya, berusaha untuk menjadi diri kita yang lebih baik, berusaha menjadi the best version of me. Kita tidak berusaha mengalahkan orang lain. Seperti si Ben, sejak awal dia sudah tahu dia tidak ingin mengalahkan yang lain. Dia akan dirinya. Dia hanya ingin membuktikan pada dirinya bahwa dia bisa, bahwa dia mampu, bahwa dia akan berhasil. Dia menolak untuk menyerah. Dia menolak untuk kalah. Dia menolak untuk lemah. Nah, ketika itu yang kita lakukan, ketika itu yang terjadi pada diri kita, maka orang lain semuanya akan menolong kita. Orang lain semuanya akan bersama kita, akan membantu kita mencapai tujuan kita. Inilah mungkin yang sering kita dengar dari para guru kita, gitu ya, bahwa hari ini harus lebih baik dari ini. Ya, bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bukan saya yang harus lebih baik dari orang lain, tetapi saya hari ini harus lebih baik dari saya yang kemarin. Inilah tekad kita, inilah ambisi kita. Kalau ini kita lakukan, ya, kalau kita selalu punya ambisi untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, maka secara komunal nanti organisasi kita juga akan tumbuh menjadi lebih baik. Sudah, berhentilah kita mengomentari orang lain. Si Anu mah begini, si itu mah begitu. Dia mah kelemahannya ini, dia mah kelemahannya itu, sudah selesai. Gak usah komentarin orang lain, fokus saja. Kita ini udah lebih baik belum dari diri kita yang sebelumnya? Daripada sibuk ngurusin orang lain, lebih baik kita sibuk mengupgrade diri kita, mengalahkan diri kita, berusaha menjadi the best version of me, menjadi diri kita yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi insight bagi kita ya, untuk terus tumbuh, untuk terus berkembang menjadi diri kita yang lebih baik, diri kita yang lebih berdaya, diri kita yang lebih kuat lagi, sehingga kita lebih banyak memberi kebermanfaatan bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.